Kisah akan berfokus pada seorang karyawan perusahaan finansial bernama Linda. Ia merupakan karyawan senior yang cerdas dan sangat diandalkan oleh atasannya. Namun beda cerita ketika ada seorang karyawan baru bernama Murphy yang seolah memanfaatkan hasil pekerjaan Linda untuk cari muka di hadapan petinggi perusahaan. You're amazing. Your name is right on top. Thanks. Good luck in there. Dan benar saja, ketika Linda mencoba mengikuti apa yang akan dilakukan Murphy dengan pekerjaan yang sudah dipersiapkan, Murphy dengan gampangnya membuang kertas nama Linda pada dokumennya dan mengaku kepada semua pimpinan jika dirinya sudah mempersiapkan semuanya. Lost a lot of sleep putting this little baby together, but no rest for the wicked. Am I right? Semua dedikasi yang dilakukan oleh Linda terhadap perusahaan semata-mata hanya agar dirinya bisa naik jabatan sebelum pimpinan perusahaan pensiun. Namun hal itu tidak bisa langsung terrealisasi karena faktanya pimpinan perusahaan memutuskan untuk memasukkan anak sematawayangnya sebagai pengganti dirinya memimpin perusahaan tersebut. Dia adalah Bradley Preston, anak dari pimpinan sebelumnya yang akan menggantikan ayahnya memimpin perusahaan, di mana kedatangannya itu tak disia-siakan Linda untuk mencari perhatian Bradley dengan cara seperti ini. Mr. Preston. Hi. Call me Bradley. Nice to meet you. Oh, Pertemuan tersebut ternyata malah membuat Bradley sedikit ilfeel karena melihat sedikit makanan masih berada di bibir Linda, sehingga ia menganggap jika Linda memiliki kepribadian yang sangat jorok dan hanya so asik saja ketika berada di depan Bradley. Yeah, I gotta get to it. Alright. Get back to work. Ketika berada di ruangan bersama asistennya, Bradley mendapati sesuatu menempel di tangannya, sehingga ia lantas memerintahkan si asisten untuk mencium baunya dan... Smell it. Tuna fish. Is that disgusting woman? Setelah mengetahui jika itu adalah sisa makanan yang tadi menempel di bibir Linda, Bradley semakin tak suka meskipun si asisten menyebutkan jika ayahnya telah menjanjikan kenaikan jabatan kepada Linda, di mana si asisten menyebutkan jika Linda tidak dilibatkan atau bahkan didepak dari perusahaan, maka salah satu proyek perusahaan baru yang ada di Bangkok akan hancur. The whole thing could fall apart without her. Okay, fine. Bring her. She'll get Dano up to speed, and then we'll ship her out. Linda yang sedang bekerja tak sengaja melihat Bradley sangat akrab dengan Murphy seperti sudah lama saling kenal, di mana menurut salah satu karyawan, Murphy ternyata sudah dipromosikan menjadi wakil presiden atau jabatan yang seharusnya diberikan kepada Linda, sehingga membuatnya sangat terkejut dan memberanikan diri menghadap Bradley saat itu juga. Yes. Mr. Preston, I'm sorry, I just need a moment of your time. Sure. Dalam pembicaraan tersebut, Bradley sangat mengapresiasi keberanian Linda dan loyalitasnya terhadap perusahaan. Namun di matanya, Linda belum cukup siap untuk menduduki posisi tersebut, sehingga ia lebih memilih Murphy, yang notabene sudah dikenalnya dan memiliki hobi yang sama. On your... Yeah, you just have a little. Right there. You got it. Untuk sedikit menghibur Linda karena sudah kehilangan posisi yang sudah lama diharapkan, Bradley meminta Linda agar ikut dengannya pergi ke perusahaan cabang yang berada di Bangkok, sehingga belum juga Linda menjawabnya, Bradley langsung memotong pembicaraan dan menganggapnya setuju dengan penawaran tersebut. I want you on that plane. Still got outstanding issues with Appendix D. Take a crack at that. Solve it. Prove me wrong. Great. I'm glad we had this talk. Tak lama, datang seorang wanita cantik nan eksotis yang merupakan tunangan Bradley bernama Zuri, di mana hal itu membuat Bradley lantas mempersingkat pembicaraannya dan segera mempersilahkan Linda untuk keluar dari ruangannya. Forgot to mention, I've received a few complaints about you. Company policy, just lunch, it's for the break room. It's a workplace. People are trying to focus. You understand? Tak mendapat hasil apapun dari protesnya terhadap keputusan Bradley, Linda memutuskan untuk pulang lebih dulu dibandingkan karyawan lainnya, di mana semua karyawan sangat keheranan karena melihat Linda keluar dari ruangan dengan keadaan menangis. You are enough. Just the way you are. Singkat cerita, keesokan harinya Linda baru saja tiba di bandara untuk melakukan penerbangan ke Bangkok bersama dengan Bradley dan petinggi lainnya. Ia yang masih berharap agar bisa dipromosikan naik jabatan pun selalu mengerjakan semua pekerjaan sebelum Bradley perintahkan. Bahkan ketika di dalam pesawat, Linda pun sangat fokus bekerja sampai tidak tahu jika Bradley dan yang lainnya sedang menertawakan video lamanya. What the hell is this? I'm Linda Little. Mendengar semua orang tertawa terbahak-bahak setelah melihat video tersebut, Linda yang saat itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya untuk mempermudah Bradley pun merasa sakit hati dan menutup semua pekerjaan tanpa menyimpannya terlebih dahulu. Help me.
entah apa yang terjadi di luar sana, pesawat yang mereka tumpangi mengalami guncangan yang cukup besar hingga membuat pramugari langsung menyuruh semuanya untuk memakai sabuk pengaman. Namun hal itu tak dihiraukan oleh Bradley dan yang lainnya sehingga dan ya, pesawat yang terjatuh dan mulai tenggelam ke dasar laut membuat Linda harus cepat keluar sebelum dirinya terseret dan tak bisa menyelamatkan diri. Di mana ketika ia baru saja akan berenang keluar dari badan pesawat, tiba-tiba ya, semua penumpang pesawat rupanya sudah tewas akibat kecelakaan maut tersebut kecuali Linda. Ia yang merupakan satu-satunya penumpang selamat pun akhirnya kelelahan dan terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Setelah sadar dan berjalan menyusuri pantai, dari kejauhan Linda melihat seseorang yang terkapar tak sadarkan diri, di mana ketika ia melihat dari dekat, ternyata itu adalah Bradley yang terluka sangat parah di bagian kepala dan kakinya. Mendengar suara guguludugan yang menandakan akan segera hujan, Linda yang sedikitnya mengetahui tentang alam liar, survive atau bertahan hidup di hutan pun menunjukkan kemahirannya itu dengan membuat tempat berteduh dan mengumpulkan air hujan untuk diminum. Keesokan harinya tepat ketika Bradley baru saja siuman, Linda sudah mengumpulkan semua air yang didapatnya dari hujan semalam sehingga ia langsung menghampiri Bradley untuk memberinya minum dan memberitahu jika hanya mereka berdua saja yang selamat dari kecelakaan. Others? Are there any others? Linda terus menunjukkan kemahirannya dalam bertahan hidup di alam. Kali ini ia berhasil membuat api dari bahan-bahan seadanya, membakar ikan hasil buruannya di laut. Yang hal itu bisa membuat mereka bisa makan sesuatu agar tenaga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Okay. Swallow it. Hari berikutnya, Linda sangat senang karena telah menemukan sebuah kerang yang bisa ia masak, di mana Bradley yang mulai bertanya-tanya tentang bagaimana mereka bisa selamat dari pulau ini pun kembali menunjukkan sifat aslinya yang sangat menyebalkan. You do know you would have died out there. Yeah, What does that mean? know what it means. Let me help No, you. I'm Come fine. here. I'm fine. let me help you. Please, don't touch me. Hurt me. Sakit hati karena ocehan atasannya, Linda memutuskan untuk meninggalkannya sendirian di sana. Namun alih-alih meminta maaf atau mencegahnya untuk pergi, Bradley malah membiarkannya dan menganggap jika Linda hanya menggertak saja dan tak akan berani meninggalkannya dalam waktu lama. Okay. It's not okay. I can do this all day. Got nowhere to be. Tak mengira jika Linda akan serius meninggalkannya sendirian, Bradley mulai sadar jika ia sangat membutuhkan Linda berada di sana. Terlebih lagi kali ini lukanya belum sembuh dan tak bisa bergerak sedikit pun, membuatnya sangat menyesal karena hampir saja mati kehausan. Beruntung Linda tak sekejam dan setega yang dipikirkan oleh Bradley. Ia akhirnya kembali dan terus merawat Bradley hingga perlahan pulih, di mana Linda setiap hari terus mencari bahan makanan untuk kelangsungan hidup mereka di pulau ini. Need more sustaining food. Are you gonna hunt a boar? Ketika sedang memasuki hutan untuk mencari hewan buruan, Linda melihat jejak kaki seekor bagong atau babi hutan yang kelihatannya masih baru, sehingga ia terus mengikuti jejak tersebut sehingga setelah perlawanan si babi yang sangat membagongkan, Linda langsung membawa kepalanya ke hadapan Bradley yang sedang tertidur, sehingga setelah beberapa hari terdampar dan hanya bisa makan seadanya, akhirnya malam ini mereka bisa makan enak. Incredible.
Keesokan paginya, Linda kembali menyusuri pulau untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsi. Ia tak sengaja menemukan sebuah air terjun yang sangat indah dan memiliki air yang begitu jernih dan bersih, sehingga karena hal itu, Linda pun langsung tergoda untuk mandi di bawah air terjun tersebut. Not yet. Setelah kembali ke tempat perkemahan, Linda tak menceritakan apapun pada Bradley terkait kapal yang baru saja ia lihat. Bahkan ketika Bradley menanyakan bagaimana mereka bisa keluar dari pulau ini, Linda pun kembali dengan santai menjawab jika hal terpenting adalah kelangsungan hidup mereka berdua saat ini. We have to go to where the boats are, okay? We gotta find shipping lanes, get seen. No. We gotta keep doing what we're doing. We have food, water, company. Linda, no disrespect, but this is the last place on Earth that I'd want to be. Ouch. Kesal karena jawaban Linda selalu begitu-begitu saja, Bradley memutuskan untuk berpisah dengan Linda dan berusaha membuat tempat tinggalnya sendiri. Well, I wish you luck. Sementara Bradley terus mencoba meniru semua yang telah Linda lakukan, Linda sendiri terlihat sangat enjoy dengan semua makanan dan tempat tinggal yang cukup nyaman. Sampai ketika Bradley merasa kelaparan tak memiliki makanan, ia melihat seekor binatang kecil seperti kecoa berada di karang sehingga... Karena rasanya tidak enak, Bradley yang sangat kelaparan pun akhirnya menyerah dan berusaha membujuk Linda agar ia bisa kembali bergabung, sehingga Linda yang selalu berpikiran positif dan baik terhadap Bradley pun akhirnya mengizinkan Bradley untuk kembali bergabung dan memberikan makanan untuknya. Enjoy. Thank you. Mr. Bossy Oh Pants. my god. Setelah kondisi Bradley sudah agak baikan, Linda mengajaknya pergi ke tempat tinggi untuk melihat hamparan laut yang begitu luas. Ia menyebutkan jika beberapa hari ini tak ada kapal yang melintas di sekitaran sana. Tak hanya itu, Linda juga menunjukkan beberapa yang telah ia ketahui di pulau ini, termasuk area yang banyak sekali tanaman beracun dan semak berduri. You see that rock that kind of looks like an X? Yeah. So that part of the island, it's all thorn bushes and poison vines. Setelah menunjukkan beberapa hal yang ia ketahui, Linda mengajak Bradley untuk kembali ke perkemahan mereka di pantai, yang ketika baru setengah perjalanan, Bradley cukup kelelahan dan meminta Linda untuk beristirahat terlebih dahulu, tapi tiba-tiba... Take your time. Big trek down. Ya, berkat Bradley yang sigap menyelamatkan Linda dari maut, hubungan Linda dan Bradley semakin dekat, bahkan sudah bisa saling membantu dalam mencari makanan. Tak hanya itu, malam harinya mereka mabuk-mabukan menggunakan minuman dari buah-buahan yang sudah mereka fermentasi terlebih dahulu. I was married. I just didn't know. Thanks. So divorced or? No, he died. Ketika sedang dalam keadaan mabuk itulah, Linda dan Bradley menceritakan semua tentang kehidupan pribadi mereka hingga ketiduran. Sampai keesokan paginya, Linda yang saat itu baru bangun lantas mencuci mukanya dan tak sengaja melihat Bradley sedang bubulucun mandi di laut. Siang harinya cuaca di pulau tersebut sangat buruk dan diterjang badai yang cukup besar, sehingga Linda dan Bradley langsung mencari tempat berlindung yang lebih aman karena perkemahan mereka sudah tak bisa menahan angin yang begitu besar. Setelah berlindung di dalam gua, Linda kemudian mencari keberadaan Bradley yang sudah berada di hutan. Ia mengatakan pada Bradley jika perkemahan mereka sudah hancur terseret ombak, sehingga harus membuat perkemahan baru yang cukup jauh dari pantai. Dan ya, Linda dan Bradley membuat perkemahan baru yang lokasinya lebih tinggi dibandingkan perkemahan sebelumnya, di mana pada momen tersebut ada yang membuat saya sedikit janggal, yaitu dari mana Linda mendapatkan sebuah pisau yang jelas-jelas di awal mereka terdampar Linda tak memilikinya sama sekali. Take a crack at it. Solve it. Mendengar jika Bradley akan jalan-jalan menyusuri pulau untuk membiasakan kakinya yang baru saja pulih, Linda langsung ikut dengannya dengan alasan untuk menemani, yang mana dalam perjalanan tersebut, Bradley mengajak Linda untuk menemaninya makan-makan sebagai ucapan terima kasih pada Linda yang selama ini merawatnya. Can I make you dinner? Get you out of the kitchen for a change? What do you think? Well, that would be nice.
Malam harinya Linda yang sudah sangat berharap jika ini akan menjadi makan malam terindahnya bersama Bradley, berusaha membuat Bradley sangat terkesan dengan kecantikannya, di mana ketika Bradley membawakan makanan hasil buatannya sendiri, Linda sangat menikmati makanan tersebut, tetapi ya, Bradley rupanya sengaja meracuni Linda agar bisa mencuri semua persediaan makanan dan meninggalkannya dengan rakit yang sudah lama ia persiapkan. Awalnya rencana tersebut berjalan lancar karena rakit yang ia bawa tidak hancur diterjang ombak. Namun ketika ombak besar datang dan menerjang, ia ternyata tak bisa bertahan dan beruntung Linda masih berbaik hati menolong Bradley dari laut. Meski harus menjadi alas untuk menampung semua muntahan Linda, Bradley akhirnya bisa selamat dan sangat menyesali semua yang telah dilakukannya. Alih-alih merasa marah karena telah dikhianati, Linda malah membuatkan gurita bakar untuk Bradley agar menambah tenaganya, sehingga Bradley yang sudah kelaparan pun dengan senang hati langsung memakannya dan inilah yang terjadi. Oh, kind of funny. Huh? Can't move? Ternyata yang dimakan oleh Bradley adalah gurita beracun yang bisa membuat seseorang tak bisa bergerak dan tak bisa merasakan apapun untuk sementara, di mana Linda sengaja melakukan ini untuk memberi pelajaran dengan melakukan hal ini kepada Bradley. Sempat menangis karena mengira jika burungnya telah diamputasi, Bradley terlihat sangat lega setelah mengetahui jika Linda hanya menggertak saja agar Bradley tidak selalu meremehkannya dan memanfaatkan kebaikan yang selalu ia lakukan. Ready? No, don't be a baby. You're not gonna miss this stuff. A lot of blood. It's okay. It's a rat. Next time it won't be a rat. Keesokan harinya Linda mencoba mengajak bicara Bradley yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun setelah kejadian kemarin. Namun karena Bradley tak kunjung berbicara, Linda pun kemudian pergi dan mengatakan akan mencari buah-buahan segar dari sisi lain pulau. Ketika sedang memetik buah, Linda tiba-tiba mendengar suara perahu yang datang mendekat yang ternyata ternyata itu adalah Zuri yang nekat mencari keberadaan Bradley hanya ditemani oleh seorang nelayan, sehingga hal itu membuat Linda yang dari kemarin terlihat tak ingin keluar dari pulau ini pun terlihat terpaksa membawa Zuri dan si nelayan ke tempat Bradley sembari memikirkan cara agar ia bisa menyingkirkan mereka berdua. Di tengah perjalanan, tepat ketika berada di tebing yang begitu curam, Linda berpura-pura ingin mengikat tali sepatunya sebentar. Ia yang tahu jika bebatuan di sekitar sana sangat rapuh pun membiarkan Zuri melewatinya sehingga alih-alih membantu si nelayan menarik Zuri, Linda yang dari awal sudah menunggu momen tersebut pun malah membawa batu besar di dekatnya dan malam harinya tepat ketika Bradley sedang tertidur pulas, Linda mendengar seseorang yang memanggil namanya di tepi pantai. Penasaran, ia pun langsung menghampirinya dan mendapati Zuri masih hidup sehingga Linda, you tried to kill me. Why? ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Linda, di mana keesokan paginya, Bradley yang saat itu sedang berburu bagong tak sengaja melihat sebuah tangan dengan cincin berlian yang selalu dipakai oleh tunangannya, sehingga Bradley yang mengira jika ini semua ada hubungannya dengan Linda pun tentu sangat marah dan langsung kembali ke perkemahan untuk menanyakan hal tersebut. Dengan alasan kecelakaan, Bradley tentu tidak langsung mempercayai Linda begitu saja, sehingga Linda yang sudah kepalang terpojok pun berusaha mengambil pisaunya, tetapi It was an accident. karena pisaunya sudah ada di tangan Bradley, Linda langsung berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi, sehingga Bradley yang kehilangan jejak Linda pun hanya menemukan sepatunya saja berada di balik pohon, sehingga
Di tengah pertarungan tersebut, Linda berhasil mencuri cincin berlian milik Zuri dan menelannya saat itu juga, sehingga membuat Bradley sangat kesal karena cincin tersebut adalah peninggalan satu-satunya sang pacar, sehingga inilah yang terjadi. Mendapat luka tusukan di bagian perut, Bradley memutuskan untuk kabur menjauh dari Linda yang terlihat sudah sangat gila. Ia yang baru saja tiba di sisi lain pulau pun sangat terkejut ketika melihat sebuah villa yang begitu mewah, sehingga ia langsung menuju ke sana dan berharap meminta pertolongan pada penghuni villa tersebut. Karena villa itu tak berpenghuni, Bradley memaksa masuk dan malah terdengar suara Linda yang sudah berada di ruangan kontrol, sehingga ia yang mulai takut pada Linda pun berusaha bersembunyi dengan menutup semua CCTV yang ada. Where you going? Where you going? Where you going? Nice place, huh? Owner is some Wall Street billionaire. Linda yang masih bisa melihat keberadaan Bradley menceritakan jika sedari awal Linda sudah menemukan villa ini, namun karena ia belum ingin diselamatkan dan masih ingin mempertahankan kekuasaan penuhnya atas Bradley, Linda pun mencoba untuk menyembunyikan semua ini, termasuk merahasiakan kedatangan Zuri yang berhasil menemukan pulau ini. I swear to you, I didn't want any of this. It's not like I planned it. Mendengar semua cerita Linda, Bradley tentu sangat ketakutan dengan kepribadian Linda yang tidak disangka-sangka sebelumnya, sampai ketika Linda mencoba mendatanginya dengan membawa sebuah shotgun. Bradley pun mencoba untuk meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Namun setelah Linda sudah luluh dan memaafkannya, tiba-tiba You took care of me. You saved me. You proved it yourself we can survive. Ya, setelah menghabisi Bradley, kini Linda sudah menjadi orang yang terkenal berkat keberhasilannya selamat dari kecelakaan pesawat dan bertahan hidup di pulau sendirian. Ia yang sudah memanipulasi semua ceritanya pun membuat dunia sangat kagum dan terkesan dengan kemampuan Linda dalam bertahan hidup. No help is coming. So you better start saving yourself. Tamat ending yang sangat membagongkan.